Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siski Banat Latifah dari kelas 1 MPIC. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan sosio-emosional pada masa anak-anak. Yang pertama adalah pengertian perkembangan sosialisasi dan emosi. Perkembangan sosialisasi adalah proses di mana anak mengembangkan keterampilan, belajar menjalin komunikasi dengan orang sekitarnya atau teman sebayanya, mengerti akan moral dan pembelajaran. Sedangkan perkembangan emosi yaitu dengan cara anak memahami, mengekspresikan, belajar mengendalikan emosinya seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Emosi anak harus dikenali oleh guru maupun orang tua agar mengetahui maksud dari tujuan si anak tersebut. Ketika anak sudah memasuki usia, yaitu usia masa tahap demi tahap, anak akan mengerti apa yang sudah dilihatnya dari contoh yang diberikan olehnya. Seperti halnya anak usia 3 tahun, bisa diajak berdialog sampai mencapai batas pemikirannya. Anak juga menunjukkan dan mengerti apa yang dirasakan pada orang lain, dan juga memperhatikan serta memperlihatkan apa yang dirasakan orang lain. Sedangkan pada usia 5-6 tahun, anak tidak hanya mengatakan perkataan yang benar atau salah, anak juga akan mengerjakan sesuatu hal kebenaran. Anak juga perlu diperkenalkan dengan yang namanya teman. Pengalaman interaksi sosial sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir anak. Anak diajarkan untuk mempunyai emosi yang positif. Emosi yang positif memberikan pengaruh terhadap anak, supaya anak dapat menyerap dengan suatu hal-hal yang positif seperti perlakuan dengan teman, yaitu berteman dengan secara baik dan saling tolong-menolong. Anak mendapat suatu pembelajaran dari sebuah permainan dan juga penglihatan yang telah dilihatnya seperti melihat televisi. Permainan sangat penting bagi anak-anak karena permainan melatih keterampilan, bahasa, keterampilan imajinatif atau daya pikir anak. Pada saat anak sedang asyik bermain, anak melakukan suatu langkah menuju berpikir abstrak. Artinya, mereka sedang membebaskan pemikiran mereka dari suatu hal yang mereka rasakan, yaitu tekanan atau ketidakpuasan dari si anak. Perkembangan emosi dan sosial anak-anak. Secara umum, perkembangan emosi dan sosial anak-anak dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengadakan ikatan dengan orang dewasa yang lain, dan anak sebaya serta lingkungan sosialnya semakin meluas. Yang kedua, egosentrisme sudah agak berkurang, tetapi melihat kenyataan masih berdasarkan informasi yang terbatas. Yang ketiga, mempunyai keinginan kuat menjadi anggota kelompok, dan mulai sekitar 10 tahun sudah dengan aturan dan perjanjian. Yang keempat, konfirmisme, tetapi karena sifat-sifat pribadi dan faktor situasional. Yang kelima, emosi relatif lebih tenang dan bentuk ungkapannya berbeda dengan masa anak awal. Yang keenam, bermain masih penting, tapi waktunya sudah berkurang. Khusus berkaitan dengan perkembangan emosi, beberapa peneliti menyatakan bahwa ada beberapa perubahan atau peningkatan yang penting, yaitu yang pertama, peningkatan kemampuan untuk memahami emosi kompleks, misalnya kebanggaan dan rasa malu. Yang kedua, peningkatan pemahaman bahwa mungkin saja seseorang mengalami lebih dari satu emosi dalam suatu tertentu. Yang ketiga, peningkatan kecenderungan untuk lebih mempertimbangkan kejadian-kejadian yang menyebabkan reaksi tertentu. Yang keempat, peningkatan kemampuan untuk menekan atau menutupi reaksi emosional yang negatif. Yang kelima, penggunaan strategi personal untuk mengalihkan atensi atau pikiran ketika mengalami emosi tertentu. Perkembangan sosial emosional anak-anak pada masa 2-6 tahun. Perkembangan sosial dan emosional anak berkaitan dengan kapasitas anak untuk mengembangkan self-confidence dan empati. Perkembangan sosial emosional yang positif atau baik merupakan prediktor untuk kesuksesan dalam bidang akademik, kognitif, sosial, dan emosional dalam kehidupan anaknya. Menurut Santrok 2007, perkembangan emosi sosial tidak terlepas dari peran dari faktor-faktor keluarga, relasi anak dengan teman sebayanya, dan kualitas bermain yang dilakukan bersama teman sebayanya. Menurut Boy dan kawan-kawan, perkembangan emosi dan sosial anak mencakup pencapaian serangkaian keterampilan dalam 1. Mengidentifikasi dan memahami perasaannya sendiri. 2. Membaca dengan tepat dan memahami kondisi emosi orang atau teman lain. Yang ketiga, mengelola emosi dan mengekspresikan dalam bentuk yang konstrusif. Yang keempat, mengatur perilakunya sendiri. Yang kelima, mengembangkan empati pada teman atau orang lain. Yang keenam,
menjalin dan memelihara hubungan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan kesalahan dalam berkata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.